Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada channel Usaha Hobi. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan rangkaian ATS full otomatis yang berfungsi sebagai emergency untuk pemanas mesin penetap ini dengan menggunakan sumber listrik yang berasal dari aki yang nantinya akan menyala secara otomatis saat listrik PLN padam. Sebelum saya melanjutkan merangkai rangkaian ATS-nya, perlu kita ketahui saya menggunakan inverter yang berupa kit yang nantinya dirangkai dengan menggunakan sebuah trafo audio biasa. Saya lebih suka menggunakan kit ini karena kit ini tidak mudah rusak dibandingkan dengan inverter yang sudah jadi yang dijual di pasaran. Ini trafo minimal 5 ampere, seharusnya menggunakan trafo CT, tetapi jika tidak ada bisa menggunakan trafo engkel atau trafo 0 biasa. Dan yang kita butuhkan selanjutnya adalah adaptor 12 volt dan satu buah relay bekas UPS yang rusak bisa dipakai. Karena merakit kit ini sangat gampang, tidak saya tunjukkan cara menyolder atau menyambung-nyambungkannya, yaitu terminal positif dan negatif pada kit inverter itu dihubungkan ke penjepit warna merah terminal positif dan penjepit warna hitam terminal negatif. Lalu bagian CT, jika kita menggunakan trafo CT pada kit dihubungkan ke CT pada trafo. Tetapi di sini saya menggunakan trafo engkel. Saya gantikan terminal CT-nya ke terminal 12 volt pada trafo ini. Sedangkan terminal 12 volt pada kit, dua buah terminal 12 volt pada kit dihubungkan ke 0 volt dan 24 volt. Itu adalah pengganti CT 12 voltnya. Sedangkan outputnya kita ambil bagian 0 volt dan 220 volt. Sekarang kita uji apakah rangkaian yang sudah saya rakit ini berfungsi sebagaimana mestinya dengan menggunakan sebuah lampu pijar 220 volt pada output dari trafo ini, yaitu dihubungkan pada 0 volt dan 220 volt. Jika kita tidak menggunakan kit ini, lampu pijar dengan tegangan 220 volt ini tidak akan bisa menyala dengan menggunakan aki 12 volt ini. Jadi aki 12 volt itu harus dirubah menjadi tegangan bolak-balik, yaitu tegangan 220 volt, baru lampu pijar ini bisa dinyalakan. Apabila teman-teman tidak atau malas merakit atau tidak punya kit ini, bisa menggunakan inverter yang sudah jadi yang dijual di pasaran. Tetapi kelemahannya inverter yang sudah jadi yang ada di pasaran itu sangat mudah rusak, dan jika rusak sulit diperbaiki. Rangkaian kit inverter sudah berfungsi cukup baik, tetapi kelemahannya kit inverter yang seperti ini tidak mempunyai terminal on off nya. Lain jika kita menggunakan kit yang bermerek Platinum, itu sudah diadakan terminal on off nya. Jadi kita buat on off nya dengan memutus jalur yang menuju ke sekring. Putuskan satu jalur, lalu kita hubungkan dengan menggunakan dua helai kabel sebagai on off nya. Jadi karena kit ini tidak mempunyai terminal on off, kita buatkan dengan memotong jalur yang mengarah ke sekring, dan kemudian kedua potongan kita hubungkan dengan dua helai kabel sebagai terminal on off nya. Peran dari terminal on off pada rangkaian ini sangat penting, karena terminal on off inilah yang nantinya kita akan mainkan secara otomatis dengan bantuan sebuah relay
sebagai pemutus dan penyambung yang bekerja berdasarkan tegangan 12 volt yang nantinya diambil dari tegangan adaptor. Sebuah relay mempunyai diagram seperti ini. Dua buah terminal magnetik yang terhubung seperti gelombang-gelombang, yaitu koil dari relay ini, satu buah terminal input dan dua buah terminal output, yaitu terminal NC yang terhubung ke input pada saat relay belum dikasih tegangan, dengan terminal NO itu terlepas pada saat relay belum dikasih tegangan 12 volt. Di sini yang kita butuhkan adalah terminal input dan terminal NC. Nah, di sini letaknya. Terminal on off dari kit inverter sekarang sudah dihubungkan ke kaki input dan kaki NC dari sebuah relay. Jika dilihat dari atas, maka skemanya untuk terminal NC itu terletak di sebelah atas dari gambar ini, sedangkan NO nya terletak di sebelah bawah. Tetapi jika dilihat dari sebelah bawah dari sebuah relay, maka NC nya ada di bagian sebelah bawah. Sekarang bagian magnetiknya ini, yang dua ini, kita hubungkan ke adaptor dengan output DC sebesar 12 volt. Ini kita potong, kita ambil kabelnya. Output dari adaptor sudah dihubungkan ke kaki magnetik dari relay ini. Dan sekarang kita perhatikan kerja dari inverter ini pada saat adaptor belum dihubungkan ke listrik PLN, dan bagaimana jika adaptor itu dihubungkan ke listrik PLN. Dengan memperhatikan lampu pijar yang dihubungkan ke output dari trafo yang menghasilkan tegangan 220 volt. Bisa kita perhatikan pada saat adaptor belum dihubungkan ke listrik, maka lampu menyala. Pada saat adaptor dihubungkan ke listrik PLN, maka lampu padam. Pada saat adaptor belum dihubungkan ke listrik PLN, artinya inverter itu sedang bekerja. Sedangkan pada saat dihubungkan ke listrik PLN, inverter dalam keadaan tidak bekerja. Jadi fungsi adaptor pada rangkaian ini sebagai sensor dari arus listrik PLN pada saat arus listrik PLN padam dan arus listrik PLN hidup. Dan sekarang rangkaian ini kita gabungkan dengan rangkaian relay yang kita buat pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya saya sudah membuatkan video tentang cara membuat ATS atau Automatic Transport Switch dengan menggunakan dua buah relay. Ini adalah kabel arus masuk listrik PLN-nya. Ini adalah terminal magnetik dari ATS ini. Ini terminal output yang terhubung ke lampu. Ini terminal NO-nya. Ini terminal NC-nya yang terhubung ke listrik PLN arus masuk. Jika arus masuk itu dihubungkan ke NC dari ATS ini, maka lampu akan menyala meskipun magnetik dari ATS ini atau relay ini belum dikasih tegangan 12 volt untuk menggerakkan saklar dari ATS ini. Untuk membuat ATS full otomatis, terminal arus masuk dari PLN itu dipindahkan ke bagian NO dari rangkaian ATS ini. Sedangkan magnetiknya kita hubungkan ke adaptor 12 volt. Output dari adaptor sudah dihubungkan ke terminal magnetik dari rangkaian ATS ini. Lalu kita hubungkan arus masuk ke listrik PLN. Dan ternyata lampu pijar pemanas dari atas ini belum menyala. Jika adaptor ini kita hubungkan ke listrik PLN juga, maka lampu pijar atau pemanas mesin penetas ini akan segera menyala. Jika dilepaskan adaptornya, maka lampu akan segera padam. Lalu kita gabungkan
antara rangkaian kit inverter, trafo dan relay ini ke rangkaian ATS yang ada di mesin penetas yang sudah kita buat sebelumnya ini. Cara menggabungkan kedua rangkaian yaitu pertama yaitu menggabungkan terminal magnetik dari relay yang baru kita rangkai dengan kedua relay yang bertugas sebagai ATS. Lalu output dari trafo ini kita hubungkan ke terminal NC dari rangkaian ATS ini. Seperti inilah cara menghubungkannya. Kedua rangkaian sudah terhubung, di mana magnetik dari relay yang ketiga sudah terhubung secara paralel ke terminal magnetik dari kedua relay rangkaian ATS, dan output dari trafo sudah terhubung ke NC dari ATS. Kita hubungkan kabel input arus masuk dari PLN, ternyata lampu pijar belum menyala, dan ketika adaptor dihubungkan ke listrik PLN juga, maka lampu pijar sebagai pemanas ikut menyala juga. Sekarang kabel yang berasal dari kit inverter yang akan dihubungkan ke aki, kita hubungkan ke terminal aki yang nantinya akan berfungsi sebagai power supply pada saat listrik PLN padam, yang akan bekerja secara otomatis. Jadi cara kerja rangkaian ATS full otomatis ini bekerja seperti rangkaian, maksud saya seperti UPS. Seperti UPS komputer yang tentunya kita tahu semua. Nah, nanti akan timbul pertanyaan, mengapa saya tidak menggunakan UPS komputer saja sebagai sumber listrik emergensi dari mesin penetas ini? Jawabnya adalah UPS komputer itu hanya dirancang untuk bekerja selama 10-15 menit saja. Efisiensi dari penggunaan baterainya sangat rendah sekali, sehingga akan boros listrik meskipun aki yang ada di dalam UPS tersebut digantikan dengan aki yang lebih besar, seperti halnya aki mobil. Dengan menggunakan inverter atau kit inverter seperti ini, maka efisiensi dari perubahan dari tegangan DC ke AC itu akan sangat tinggi, sehingga baterai tidak akan cepat habis, sehingga bisa digunakan sebagai emergensi pada saat listrik PLN padam meskipun dalam waktu yang cukup lama. Gambar kali ini memperlihatkan rangkaian ATS full otomatis sudah bekerja sebagaimana mestinya. Pada saat adaptor itu dihubungkan ke listrik PLN, maka lampu pijar dinyalakan langsung dari listrik yang berasal dari PLN. Sedangkan pada saat adaptor itu dilepaskan, maka lampu pijar itu diambil alih oleh listrik yang berasal dari aki 12 volt yang kemudian diubah menjadi tegangan AC 220 volt oleh kit inverter dan trafo. Ini bisa dilihat dari nyala lampunya agak redup saat menggunakan aki, karena akinya sudah lemah dan perlu dicas ulang. Sedangkan pada saat menggunakan listrik PLN itu nyala lampu pijar agak lebih terang. Jadi fungsi dari adaptor di sini adalah sebagai sensor listrik PLN pada saat listrik PLN padam. Karena pada saat listrik PLN padam, maka tidak akan ada output dari adaptor ini, sehingga terminal on off pada kit inverter akan tersambung kembali dan langsung menyalakan inverter. Dan akhirnya alhamdulillah, mesin penetas yang saya kerjakan selama mungkin lebih dari 1 bulan akhirnya selesai 100%. Mesin penetas ini dipersiapkan khusus untuk menetaskan telur bebek, di mana
untuk menetaskan telur bebek itu harus disiapkan pemanas emergensi, baik berupa lampu minyak tanah atau energi listrik yang berasal dari aki, ya seperti yang saya buat seperti ini. Lain halnya dengan menetaskan telur puyuh. Telur puyuh tidak diperlukan lampu atau pemanas emergensi sebagai pengganti saat listrik PLN padam. Telur puyuh sangat mudah menetas. Untuk melakukan pengecasan atau mengisi ulang aki, saya menggunakan alat tambahan yang berfungsi untuk mengontrol supaya tidak terjadi pengecasan yang berlebihan, yaitu dengan menggunakan charger controller untuk panel surya. Charger controller ini selain untuk mencegah supaya tidak terjadi pengecasan atau pengisian secara berlebihan, juga untuk mencegah terjadinya pengurasan listrik secara berlebihan juga. Pemasangan charger controller ini sangat mudah, di mana alat ini mempunyai 3 pasang terminal yang terletak pada sisi sampingnya. Pada setiap pasang terminal itu sudah ada gambar-gambar alat-alat yang harus kita pasang. Di sini saya menggunakan charger bekas laptop yang rusak untuk mengecas aki mobil sebesar ini. Pada bagian depan kotak saya pasang lampu indikator sebagai tanda jika inverter yang ada di dalam kotak ini sedang bekerja. Sekarang saya cabut adaptor yang terhubung ke relay ATS yang ada di bagian dalam kotak ini. Saat adaptor dicabut atau pada saat listrik PLN padam, maka inverter yang ada di dalam kotak akan segera menyala yang ditunjukkan oleh lampu indikator yang hidup, yang artinya power supply yang digunakan pada saat ini adalah arus yang diambil dari aki ini. Power supply untuk mengecas aki bisa juga diambil dari panel surya yang dijemur pada sinar matahari. Jadi mesin penetas ini bisa juga diterapkan untuk listrik yang berasal dari energi sinar matahari sebagai sumber energi alternatifnya. Misalnya pada siang hari kita menggunakan energi listrik dari panel surya, sedangkan pada malam hari kita menggunakan energi listrik dari PLN. Jadi kita akan lebih hemat penggunaan energi listrik yang berasal dari PLN. Demikianlah video kali ini, cara membuat mesin penetas dengan listrik emergency yang berupa power supply dari aki yang diubah oleh inverter dan dipindahkan secara otomatis pada saat listrik mati dengan menggunakan rangkaian ATS yang terbuat dari 3 buah relay. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.